Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah Sulis Fatimah, biasa dipanggil Sulis, NIM T 2018 4050. Jadi di sini saya dari kelompok 11 yang akan membahas tentang penilaian autentik. Tapi di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang prinsip-prinsip penilaian dan juga teknik-teknik penilaian. Prinsip-prinsip penilaian itu ada 7. Yang pertama itu ada sahih. Sahih di sini sama seperti kata valid. Valid yaitu mengukur sesuatu apa yang ingin diukur gitu. Intinya kata valid tuh benar gitu loh. Kita udah sering mendengar kata-kata valid kan, jadi kita pasti paham apa maksudnya valid seperti itu. Lanjut ke yang kedua, ada objektivitas. Objektif ya. Nah, penilaian ini tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Karena itu perlu dirumuskan pedoman penilaian sehingga dapat menyamakan persepsi penilai dan juga meminimalisir subjektivitas. Dan yang ketiga ada adil. Kita dalam memberikan penilaian pasti haruslah adil ya, tidak memandang ras, suku atau apapun. Itu tidak termasuk dalam penilaian. Emang penilaian itu real dengan hasil tes yang mereka kerjakan seperti itu. Yang kelima ada terbuka. Maksud terbuka di sini tuh prosedur penilaian dan kriteria penilaian itu harus terbuka, jelas dan dapat diketahui oleh siapapun yang berkepentingan. Nah, yang berkepentingan di sini tuh siapa? Yaitu peserta didik dan juga penguji seperti itu. Yang keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi penilaian oleh pendidik yang mencakup semua aspek dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk menentukan perkembangan kemampuan peserta didik. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang ke 7 itu adalah sistematis. Nah, kata-kata sistematis pastilah nggak asing buat kita ya. Penilaian sistematis itu penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap mengikuti langkah-langkah. Maksudnya sistematis itu dia udah mengikuti langkah-langkah yang udah disediakan gitu. Seperti itu prinsip-prinsipnya ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknik-teknik penilaian. Jadi teknik penilaian itu ada 3. Yang pertama yaitu ada tes tertulis, tes lisan, dan juga penugasan. Nah, 3 hal ini udah lumrah kita tahu dan mungkin udah kita lakukan ya sejak usia dini. Jadi udah nggak asing buat kita lagi gitu. Jadi kalian, kalau aku udah nyebutin 3 hal ini, pasti kalian udah paham tes tertulis itu kayak gimana, tes lisan itu kayak gimana, dan penugasan itu kayak gimana. Cuman saya akan lebih memperdalam lagi, maksudnya memperjelas lagi biar kita tuh lebih tahu, oh begini, begitu, seperti itu. Nah, langsung aja kita ke tes tertulis ya. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, tes tertulis itu ada 2 kan, pilihan ganda dan juga uraian. Nah, sebelum kita membahas soal pilihan ganda dan juga uraian, kita membahas dulu tentang tes tertulisnya sendiri. Jadi tes tulis itu tes yang dimana antara soal dan juga jawaban itu disajikan secara tertulis gitu ya. Dan juga tujuannya itu untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Dan dalam pengembangan instrumen tes tulis ini juga ada langkah-langkahnya. Kalian bisa dibaca sendiri di makalah, itu ada banyak ya langkah-langkahnya. Nah, langsung tes tulis pilihan ganda. Tes tulis pilihan ganda itu butir soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal dan juga pilihan jawaban. Nah, yang biasanya sering kita tahu kan, dulu kita kan sering sih, kita udah berapa tahun ya sekolah, pasti udah sering UTS atau UAS, dan disitu mesti ada pilihan ganda atau uraian pasti ada di dalamnya. Nah, pilihan ganda itu kayak yang ada soal, abis itu jawabannya tuh A, B, C, D, E, itu yang namanya pilihan ganda ya. Pasti udah tahu semua. Dan di sini juga ada kaidah penulisannya gitu. Pilihan ganda itu juga ada kaidah penulisannya. Nah, kaidah penulisannya itu ada 3. Yang pertama itu ada substansi atau materi, ada konstruksi, dan juga ada bahasa. Lebih detailnya kalian bisa dilihat di makalah, soalnya jelasin pasti itu ya lama banget gitu. Nah, langsung tes uraian ya. Dan tes uraian ini maksudnya tes tulis bentuk uraian atau essay, yang dimana menuntut peserta didik untuk mengkoordinasikan dan menuliskan jawaban dengan kalimatnya sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, kalau pilihan ganda kan suatu soal jawabannya tuh ada A, B, C, D, E. Tapi kalau uraian enggak, ada soal jawabannya tuh kayak kita tuh jelasin sendiri gitu dengan
dengan bahasanya kita sendiri, seperti itu kurang lebihnya ya. Pasti kalian udah paham dan udah tahu, bahkan kalian udah praktek kan, karena kalian mulai kecil pasti soalnya tuh kalau nggak bilang ganda pasti istri, seperti itu. Dan di situ juga ada kaidah penulisannya loh, sama sih kaidah penulisannya tuh ada substansi atau materi, ada konstruksi dan juga ada bahasa. Tapi di dalamnya itu beda. Jadi kalian untuk mengetahui itu bisa dibaca di makalah. Selanjutnya ada tes lisan. Tes lisan ini pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan gitu, dan dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran jawaban peserta didik dapat berupa kata, frase, kalimat, atau paragraf. Nah ini yang dulu pasti kalian pasti takut-takutin soal tes lisan, karena di mana tes lisan ini nggak bisa langsung muncul dalam pikiran kita, kasarnya namanya juga tes lisan, jadi kan secara langsung gitu, nggak seperti kita tes tertulis. Kalau tes tertulis kan bisa bikin kata-kata yang dimana sekiranya masuk akal, tapi kalau kita tes lisan kan langsung ngomong bla 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 bla, itu yang bikin kita makin bingung dan mungkin ketakutan mau menjawab gitu kan. Tapi di sini juga kita perlu tahu bahwa dalam tes lisan itu juga ada rambu-rambu pelaksanaannya, yang dimana biar memudahkan kita untuk memulai tes lisan tuh kayak gimana sih gitu. Nah, rambu-rambu pelaksanaan tes lisan itu ada apa aja? Di sini ada 4. Yang pertama itu tes lisan dapat digunakan untuk mengambil nilai dan dapat juga digunakan sebagai fungsi diagnostis untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap kompetensi dan materi pelajaran. Nah, intinya tes lisan itu tujuannya sama sih sama tes tulis, untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Dan yang kedua, pertanyaannya harus sesuai dengan tingkat kompetensi. Nah, yang kedua, penguji itu harus menanyakan sesuai kompetensi dasar atau materi yang telah diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga, pertanyaan diharapkan dapat mendorong peserta didik dalam mengonstruksi jawaban sendiri. Nah, yang ketiga ini pertanyaannya nih yang sekiranya sesuai kemampuan peserta didik ya. Biasanya kan ada penguji yang soalnya sampai kita tuh bikin riwah mau jawab itu gimana kan ada. Tapi yang sebenarnya tuh nggak harus gitu. Dan yang keempat itu pertanyaan disusun dari kalimat yang sederhana dan lebih kompleks. Maksudnya itu di sini kita sebagai penguji itu mesti memberikan suatu pertanyaan tuh yang jelas, padat, dan sekiranya peserta didik tuh dapat memahami, oh inti poinnya tuh ini gitu. Langsung aja yang kelima, penugasan. Nah ini yang dulu waktu kita masa kecil pasti kita kan paling males kalau ada hamuk ya. Seperti itu. Jadi penugasan itu pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur atau meningkatkan pengetahuan. Jadi biar intinya sih untuk guru itu agar peserta didik itu belajar kalau di rumah gitulah. Udahlah, kalian pasti udah paham soal penugasan, soal tes lisan, tes tertulis pasti udah paham. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Yulanto Prayoga, NIM T 2018-4057. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek penilaian dan penilaian. Untuk aspek penilaian itu yaitu di mana evaluasi hasil belajar dituntut untuk mengevaluasi secara menyeluruh, baik dari segi memahaminya terhadap materi atau bahan ajar. Untuk pendidikan mengacu pada 3 jenis domain atau daerah binaan atau ranah yang melekat pada diri peserta didik, yaitu yang pertama ranah proses berpikir atau kognitif, ranah nilai dan yang ketiga ranah keterampilan psikomotor. Untuk ranah kognitif, di mana ranah ini mencangkup kegiatan mental atau otak. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk ranah kognitif. Terus yang kedua adalah pengetahuan, di mana seseorang untuk mengingat atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, bahkan mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari. Selanjutnya adalah pemahaman, di mana seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu yang diketahui atau diingat, mencangkup kemampuan untuk makna atau arti dari bahan yang dipelajari. Selanjutnya adalah penerapan,
di mana kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, metode-metode, dan teori-teori dalam situasi yang baru dan konkret. Selanjutnya, analisis, yang dimana seseorang untuk menguraikan suatu bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara. Sintesis, di mana merupakan kebalikan dari kemampuan analisis, mencakup kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola yang baru dan dinyatakan dengan kemampuan suatu rencana. Selanjutnya, evaluasi. Di sini merupakan jenjang berpikir yang paling tinggi dalam ranah kognitif. Ini merupakan kemampuan seorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide yang mencakup kemampuan untuk membentuk suatu pendapat mengenai suatu atau beberapa hal dan mempertanggungjawabkan pendapat itu berdasarkan kriteria. Selanjutnya adalah ranah afektif. Di sini ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap seseorang dapat diramalkan perubahan apabila ia telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Di sini ciri-ciri belajar afektif akan tampak pada siswa dalam belajar, tingkah laku seperti perhatian terhadap pelajaran, maka ia akan meningkatkan kedisiplinan terhadap bidang itu dan di sekolah. Selanjutnya adalah penerimaan. Untuk penerimaan ini mencakup kepekaan akan adanya suatu rangsangan dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan tersebut, yaitu yang dinyatakan dengan memperhatikan sesuatu walaupun perhatian itu masih bersifat pasif. Selanjutnya adalah partisipasi. Di sini untuk partisipasi ini merelakan perhatian secara aktif dan turut berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang memberikan suatu reaksi terhadap rangsangan yang disajikan. Selanjutnya adalah penilaian atau penentuan sikap. Untuk penilaian tersebut adalah mencakup kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu dan memposisikan diri sesuai dengan penilaian itu, yang artinya mulai nampak suatu sikap yang dinyatakan dengan tingkah laku yang sesuai dengan konsisten dengan sikap batin, baik berupa perkataan maupun tindakan. Selanjutnya organisasi. Di sini untuk organisasi itu kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan yang dimana dinyatakan dalam pengembangan suatu perangkat nilai. Selanjutnya adalah pengembangan pola hidup. Untuk di sini kemampuan pola hidup itu yaitu kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan sehari-hari sehingga pada dirinya dijadikan pedoman yang nyata dan jelas dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Selanjutnya, persepsi. Untuk persepsi ini mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua rangsangan atau lebih, berdasarkan yang khas pada masing-masing rangsangan, yang dinyatakan dengan adanya suatu reaksi yang menunjukkan kesadaran akan hadirnya rangsangan dan perbedaan antara rangsangan-rangsangan yang ada. Selanjutnya adalah kesiapan. Di sini untuk kesiapan itu mencakup untuk mempersiapkan menghadapi keadaan yang ada di ruang lingkupnya, mengenai kesiapan mental dan jasmani. Selanjutnya adalah gerakan terbimbing. Untuk gerakan terbimbing ini mencakup kemampuan untuk melakukan gerak-gerik yang dinyatakan dengan menggerakkan anggota tubuh. Gerakan terbiasa ini kemampuan untuk melakukan serangkaian gerakan dengan lancar tanpa memperhatikan contoh
mendapatkan latihan yang cukup yang dinyatakan dengan menggerakkan anggota tubuhnya. Selanjutnya adalah gerakan yang kompleks. Untuk gerakan kompleks ini kemampuan untuk melaksanakan suatu keterampilan yang terdiri atas berbagai komponen dengan lancar dan efisien. Selanjutnya adalah penyesuaian pola gerakan. Untuk penyesuaian pola gerakan ini adalah kemampuan untuk mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik yang dengan kondisi setempat atau dengan menunjukkan suatu taraf keterampilan yang telah mencapai kemahirannya. Yang terakhir adalah kreativitas. Untuk kreativitas ini kemampuan untuk melahirkan pola-pola gerak yang baru yang dilakukan atas inisiatif sendiri. Hanya seseorang yang berketerampilan tinggi dan berani berpikir kreatif akan mampu mencapai tingkat kesempurnaan ini. Selanjutnya adalah pengertian penilaian autentik. Untuk pengertian penilaian autentik ini ada 3. Yang pertama penilaian hasil belajar, terus lingkup penilaian, dan yang terakhir penilaian hasil belajar. Untuk penilaian hasil belajar ini adalah penilaian yang hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Yang kedua, lingkup penilaian. Di sini untuk lingkup penilaian tersebut, hasil belajar oleh pendidik mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Yang terakhir adalah penilaian hasil belajar. Di sini untuk penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai instrumen penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, perseorangan atau kelompok. Untuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Safira Hairunisa, NIM T2018-4058. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian autentik. Penerapan penilaian autentik dalam KTSP maupun kurikulum 2013 digunakan untuk menilai kemajuan belajar siswa, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik yang dapat digunakan untuk menilai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada peserta meliputi yang pertama itu penilaian kompetensi sikap. Kompetensi sikap ini sangat erat kaitannya dengan kompetensi pengetahuan. Jadi, kompetensi sikap ini berkaitan erat dengan kompetensi pengetahuan tersebut. Kompetensi sikap dari peserta didik yang meliputi aspek menerima atau memperhatikan merespon pada penilaian autentik di kurikulum 2013. Jadi di autentik di kurikulum 2013 ini peserta didik mampu menerima memperhatikan. Nah, jadi penilaian autentik di kurikulum 2013 ini menetapkan memperhatikan, merespon, dan menilai. Nah, yang kedua itu penilaian kompetensi pengetahuan. Nah, di mana penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian. Jadi penilaian kompetensi pengetahuan ini digunakan untuk guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan pada peserta didik tersebut dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan. Teknik penilaian untuk kompetensi ini pengetahuan bisa melalui tes lisan, tes tulis, dan penguasaan. Yang ketiga itu penilaian kompetensi keterampilan.
di mana penilaian yang digunakan pada penilaian kompetensi keterampilan ini untuk mengukur tingkat pencapaian keterampilan dari peserta didik itu. Nah, teknik penilaian untuk kompetensi keterampilan ini bisa melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menentukan peserta didik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.